Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, ini merupakan malam terakhir kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Kemungkinan 2 harian lagi ya, kita akan libur selama Ramadan. Semoga Allah kasih umur panjang dalam taat supaya kita bisa mengisi hidup ini dan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, memperbaiki diri dan terus belajar. Merupakan taufik dari Allah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, beberapa pekan kita bahas Kitabus Shiyam dan alhamdulillah sudah selesai dari kitab Umdatul Ahkam. Kita mundur sedikit ya, karena berkaitan dengan selesainya Ramadan, ada kewajiban untuk atau atas kita, yakni bayar zakat fitr. Ya, dan ini pun taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kajian kita qabla Ramadan dengan membahas zakat fitrah ya, zakatul fitr. Insyaallah setelah Ramadan kita masuk kembali dan kita masuk kitabul haji ya, di Syawal, dan itu pun taufik dari Allah. Karena di Syawal atau setelahnya kita berada di bulan-bulan haji. Bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, sangat bagus sekali kita bahas kitab haji dan fikihnya. Dan seandainya ada waktu luang atau mau, kita praktek ya, praktek untuk haji, praktek umroh dan haji. Ya, boleh juga prakteknya langsung berangkat ke Mekah. Amin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, baik yang sudah ataupun yang belum umroh, untuk berangkat umroh dan berangkat haji. Ya, dan bagi Allah sangat mudah. Nah, Anda ingin ingatkan ikhwan, liburnya kita panjang ya, Ramadan sampai mungkin Syawal pertengahan atau bahkan mendekati Dzulqa'dah. Jangan dimaknai kita libur juga ngaji ya, nuntut ilmu terus, belajar agama terus.
Kita jadi thalibul ilmi sampai kita mati. Ya, kita jadi santri sampai kita meninggal. Terus ya. Dan belajar dan terus belajar. Jangan bosan, jangan jemu. Ya. Dan sebaik-baik ibadah adalah thalabul ilmi. Jadi nuntut ilmu itu bagian daripada ibadah. Selain kita dapat ilmu, ya, kita juga dapat pahala. Dan juga orang yang belajar terus agama, dia akan mengenal agama Allah. Dan itu ciri baiknya dia. Ciri baik seseorang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki atau perempuan ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih ya, tentang agamanya, tentang dinnya. Jadi kalau kita diberi taufik, kemudahan oleh Allah, kecintaan nutut ilmu, kita minta sama Allah agar Allah berikan keistiqomahan, terus kekuatan untuk belajar dan belajar. Thalabul ilm, sekali lagi, sampai mati, sampai meninggal. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah ditanya sama murid-muridnya. Kan Imam Ahmad suka bawa mihbarah, tinta sama pena. Ditanya, sampai kapan engkau bawa? Kata Imam Ahmad, al-mihbaratu ilal maqbarah. Saya bawa ini sampai masuk kuburan. Ya, terus belajar dan belajar. Ya, jadi kita dalam manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah tidak mengenal lelah dalam belajar. Terus belajar. Capek, istirahat dulu, belajar lagi. Kalau ada taklim, kajian yang manfaat, duduk. Kemudian di rumah kita belajar, baca hadis atau baca ayat Allah tafsirnya, baca hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau belajar lewat YouTube? Boleh antum lihat dai-dai yang jelas, dai-dai yang bagus ya, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Jangan sembarangan ngambil ilmu ya. Kalau nggak tahu, tanya ke ustadz yang lain, ini layak nggak diambil ilmunya. Karena kaum salaf berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian daripada agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama ini. Jadi ilmu yang kita ambil itu bagian daripada agama kita. Oleh karena itu kita betul-betul selektif ngambil guru ya. Nyari-nyari guru nggak masalah, mana yang berilmu, mana yang baik ya, kita ambil. Dan tinggalkan orang-orang yang penuh syubhat ya. Ustadz banyak, jangan ikut-ikutan yang syubhat ya. Guru banyak. Kalau guru itu tidak jelas dari sisi akidahnya, manhajnya, akhlaknya, tinggalkan ya. Thayyib, ikhwah yang Allah muliakan, terus kita belajar dan belajar. Jadi santri sampai mati ya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas la ilaha illallah. Tayyib. Kita bahas bab shadaqatul fitri.
Bab tentang zakat fitr. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitr. Atau dia berkata Ramadan. Ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluk, atas laki-laki, perempuan yang merdeka dan budak. Sa'an min tamrin aw sa'an min syair, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Kemudian dia berkata, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin. Manusia di masa beliau menyamakan bolehnya membayar zakat fitr setengah sa' dari bur. Nanti makna bur ini dijelaskan di hadis berikutnya. Kenapa mereka pakai setengah sa'? Ala saghiri wal kabir, baik atas laki-laki yang kecil atau yang besar. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan zakatul fitrnya ini dibayarkan sebelum manusia keluar untuk sholat Idul Fitri. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Az-Zakah, juga oleh Muslim, ya. Dan lafaz hadis ini lafaz Bukhari. Lafaznya lafaz Bukhari. Kecuali sabda ala saghiri wal kabir, ya. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah al-fitr. Maksud sedekah al-fitr adalah zakatu al-fitr. Maksudnya zakat fitr. Kenapa disebut dengan sedekah? Li'annaha tadullu ala sidqi imani mukharrijiha atau mukhrijiha. Disebut dengan sedekah. Sedekah dari kata sidq. Sidq. Sidq artinya jujur. Orang yang mengeluarkannya, ya, itu berarti memiliki kebenaran dan kejujuran dalam imannya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, jadi zakat yang dikeluarkan merupakan dalil bukti akan kebenaran imannya, maka disebut dengan sedekah. Al-fitr artinya berbuka. Sedaqatul fitr. Fitr artinya berbuka. Dan ini bentuknya idhofah. Sedekah mudhaf, al-fitr mudhaf ilaih. Nah, penyandarannya, idhofahnya ke waktu, ya. Jadi waktu berbuka. Mengeluarkan zakat fitr ini ketika waktu berbuka, artinya kewajibannya. Wajibnya itu ketika berbuka. Dan dibolehkan 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri. Ini bolehnya. Tapi wajibnya ketika kaum muslimin masuk bulan Syawal, ya. Dan sebelum ditunaikannya, sebelum imam atau sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bayar zakat kepada semua orang. Maksudnya orang Islam, ya. Laki-laki, perempuan, merdeka, hatta budak. Hatta budak.
Budak pun wajib mengeluarkan zakat fitr. Kemudian Rasul menyebutkan berapa kadar yang dikeluarkan. Kadarnya adalah 1 sa'. Dan kita sudah menjelaskan tentang makna sa', yakni 4 mud. Ya, 4 mud itu 1 sa'. Dan di masa itu dijelaskan bahwa manusia itu menyamakan syair dengan 1 sok syair dengan setengah sok bur. Bur yang dimaksud adalah samro. Samro artinya jenis gandum yang didatangkan dari Syam. Yang didatangkan dari Syam. Ya, dan nanti kita akan bahas keterangannya di hadis berikutnya. Kenapa? Karena al-bur ini lebih mahal daripada syair. Oleh karena itu Muawiyah radhiyallahu anhu berijtihad bahwa setengah bur ini sama dengan 1 sok syair. Nah, itu ijtihad beliau. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, anna zakatal fitri fardun ala kulli muslim. Zakat fitr ini wajib atas setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, besar atau kecil. Dan ini ijma' ulama. Dan diikhtilafkan tentang bayi yang masih di perut ibu. Apakah ada zakat fitrahnya atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dikeluarkan ada, enggak apa-apa. Ya, sunnah, tidak wajib hukumnya. Yang kedua, istadalla ba'dul ulama bi hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma ala anna zakatal fitri wajibatun alal insani nafsihi. Sebagian ulama berdalil dengan hadis Ibnu Umar ini bahwa zakat fitr wajib bagi setiap orang. Ya. Artinya fatajibu ala zaujati nafsiha. Artinya wajib bagi seorang istri. Ya. Jadi seorang istri wajib bayar zakat fitr sendiri. Ini. Ya. Wa 'alal waladi nafsihi. Juga anak sendiri bayar. Dia keluarkan sendiri. Istri keluarkan sendiri. Begitu juga ayah, bapak keluarkan sendiri. Jadi setiap manusia, setiap muslim wajib mengeluarkan sendiri. Ini al-asl, tidak dibayarkan. Tidak dibayarin sama orang. Ya. Wa hakadha, dan demikianlah. Karena di hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasul mewajibkan. Antum perhatikan, bacakan. Al-zakari wal untha wal hur wal abd. Rasul mewajibkan zakat fitr untuk laki-laki, perempuan, bahkan budak pun wajib. Ini kewajiban individu. Kewajiban individu. Wal aslu fil fardi annahu yajibu ala kulli wahidin bi ainihi duna ghairihi. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya, dasarnya zakat fitrah ini wajib atas setiap individu. Ya, atas setiap individu. Faman istata'a ikhrajaha wajaba alaihi. Siapa yang mampu mengeluarkan dengan sendirinya, lihat, siapa yang mampu mengeluarkan dengan sendirinya, wajib dia keluarkan. Wajib dia keluarkan. Walaupun anak. Ya, kalau antum punya anak, anak itu punya duit, antum ajarkan, nak,
kewajiban zakat fitr ini pada dasarnya wajib bagi setiap manusia, tidak dibayarin orang. Ya. Wala yustathna ilal abad, tidak dikecualikan kecuali disebutkan dua di sini. Yang pertama budak sahaya atas tuannya. Karena biasanya budak sahaya nggak megang uang, bukan uang, nggak megang apa yang harus dia keluarkan dari zakat. Atau anak kecil itu yang mengeluarkan orang tuanya, ya. Anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya, nggak bawa dia beras, nggak punya beras. Yang mengeluarkan siapa? Ayahnya, ya. Jadi wal walad as-saghir, lihat, dan anak kecil kalau dia tidak punya harta, wajib bagi yang ngasih nafkahnya yang mengeluarkan. Nah, itu. Ini hukum asalnya. Jadi harus dipahami oleh kita, ya. Lakin akan tetapi, nah, perhatikan. Akan tetapi, lau akhrajaha amman yamunuhum birdahum fala ba'sa bidzalik. Ya. Tetapi kalau ada yang membayarkan, itu enggak mengapa. Seperti suami membayarkan istri, ya kan? Kemudian bapak membayarkan anak, atau sebalikannya istri bayarkan suami, enggak masalah juga, ya. Sebagaimana analoginya membayarkan utang orang, tapi dengan syarat ridho, ya. Ana bayarin utang kamu, ya. Nah, itu boleh. Misalkan salah satu di antara antum melihat saudaranya punya utang 2 juta, akhi, ana izin mau bayarkan utang antum untuk meringankan. Kalau ridho, sah tidak bayarnya? Sah. Ya, bahkan kita harus tanya dulu, ya, atau bagusnya kita kasih tahu gitu, supaya dia pun tahu kalau utangnya itu lunas. Karena kalau nggak lunas, kadang pikiran orang, ya. Orang kalau punya utang itu tidur tak nyenyak, siang hari malu kalau ketemu sama orang yang dia utangi. Kata ulama, hamun bil lail zillun atau zulun bin nahar. Orang yang punya utang itu membuat sedih di malam hari, dia nggak bisa tidur, pikiran, dan di siang hari hina orang itu. Hinanya kenapa? Dia jadi terhina sama orang. Dia nggak tenang. Ada orang nggak nih? Ada dia nggak nih di masjid? Di majelis ada dia nggak nih? Lari kan gitu. Itu gara-gara apa? Utang. Kita kasih tahu, Anda bayarkan utang antum. Faedah berikutnya, mikdar zakat fitr itu 1 sok. Ya, kadar zakat fitr itu berapa? 1 sok. 1 sok korma, 1 sok syair, 1 sok kismis, ya, kismis, kemudian 1 sok keju, itu bisa, ya. Kalau di kita beras, ya, 1 sok beras, ya. Nah. Berikutnya, wujub ikhraji zakatil fitri qabla salatil Id. Anda loncat, ya, sebagian faedah. Wajibnya mengeluarkan zakat fitr sebelum salat Id. Wajibnya mengeluarkan zakat fitr sebelum salat Id. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amara an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah.
Jadi Nabi memerintahkan zakat fitur itu ditunaikan sebelum manusia keluar untuk sholat Idul Fitri. Wal afdal an takuna fi sabahi yaumil Id. Lebih utama kalau dikeluarkan di pagi hari sholat Id. Kenapa? Ada maksud. Maksudnya kata ulama, li'annal maqsud al-a'zam, karena maksud yang terbesar dari bayar zakat adalah istighna'ul fuqara anis su'ali yaumal Id. Membuat orang fakir jadi kaya di saat itu. Tidak butuh orang kaya, enggak minta-minta. Ya. Mencukupi orang fakir di hari itu dikasih. Nah, wa musyarakat al-aghniya fil farh bihadza al-yawm, dan ikut serta dengan orang kaya, ikut serta dalam kebahagiaan di hari tersebut. Ini menunjukkan hari Id itu hari bahagia atau hari sedih? Hari bahagia. Oleh karena itu boleh bagi antum ya bahagia dengan anak-anak dan keluarga, ya. Pakai baju baru boleh tidak? Boleh. Pakai baju baru, sendal baru, sepatu baru, ya. Jangan. Nanti berantem. Tapi nggak apa-apa kalau mau. Ya, boleh Pak, boleh. Boleh. Halal. Yang belakang nggak kedengaran tuh. Nah. Taib. Jadi anak senang gembira itu di hari itu gembira memang, ya, bukan hari sedih. Sedih mungkin karena kita berpisah dengan Ramadan, ya, tapi kita bahagia di hari itu. Nah, jadi orang itu harus paham kapan bahagia, kapan sedih, ya. Di antara hari bahagia itu hari apa, ikhwan? Hari pernikahan, ya kan Pak? Baik nikah 1 atau nikah 2, itu hari bahagia, ya, bukan hari sedih. Makanya aneh kalau misalkan hari bahagia disetel kajian yang nangis. Ada sebagian orang saking semangatnya, semangat tanpa ilmu, hari bahagia disetel tentang meninggal. Gimana ceritanya? Ya. Nggak cocok. Dinasehati, ya. Jadi datangkan ustadznya nasihati tentang kematian. Ya malamnya nggak bahagia, sedih pengantin suami istri. Ini bahlul ini, ya. Nah, karena hari bahagia disetel lagi nasyid jihad. Nggak ada hubungannya, ya tidak. Ini hari bahagia, itu. Jadi setiap makom itu ada maqal atau harus disesuaikan. Ya, kita lagi hadiri lagi hadiri pernikahan juga jangan disetelkan pengajian apa? Al-Quran, nggak cocok. Al-Quran itu untuk didengar. Orang yang datang walimah macam-macam. Ada yang baru ketemu kawan, ya kan? Ada yang mengucapkan selamat kepada mempelai suami istri, kemudian dengar ayat Quran. Ayat Qurannya tentang neraka lagi. Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima sallu. Masukkan ke neraka jahim. Gimana? Nggak cocok. Ya. Dan Allah bilang apabila Al-Quran itu dibaca, dengarkan, ya, dengarkan. Jadi kita harus semangat tapi dengan apa? Ilmu. Ya, jangan semangat tanpa ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Anda bahas tadi siang di Antam tentang hadis yang Rasul marah. Ada sahabat yang sholat subuh panjang, kemudian sahabat lagi
bilang ke Rasul, ya Rasul, Anda enggak sholat berjamaah atau Anda terlambat dari sholat berjamaah min ajli fulan, karena si fulan yang memanjangkan sholat subuh. Rasul SAW marah kepada imam itu. Ya, lihat. Jadi semua ada ilmunya. Berikutnya ikhwan. Ya, jadi afdolnya itu dikeluarkan di pagi hari Id dan boleh dikeluarkan sebelum hari Id 2 hari atau sehari dengan dasar hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berikutnya ikhwan, hadis berikutnya, hadis terakhir dari bab ini, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, 1 sa' dari makanan. Lihat ikhwah. Kemudian sa'an min tamr, 1 sa' dari kurma. Sa'an min syair, 1 sa' dari gandum. Sa'an min aqid, 1 sa' dari keju. Sa'an min zabib, 1 sa' dari kismis, anggur kering. Falamma jaa Muawiyah, ketika Muawiyah datang, Muawiyah ini waktu itu menjadi khalifah. Beliau mendatangi kota Madinah di saat beliau haji atau umrah. Waja'atis samra, dan as-samra juga datang, semacam gandum yang datang dari Syam. Dan di masa itu samra ini lebih berharga, lebih mahal dari gandum yang ada di Madinah. Kemudian Muawiyah berkata, dan ini ijtihad beliau. Ini ijtihad beliau. Kata beliau, ara muddan min hadza ya'dilu muddain. 1 mud dari samra sama dengan 2 mud dari syair, dari yang lainnya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, maksudnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ama ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu. Aku mengeluarkan zakat fitr seperti dulu aku mengeluarkannya di masa Nabi SAW. Artinya beliau tidak membedakan. Beliau tidak membedakan antara samra dengan selain samra. Artinya tetap mengeluarkan 1 sa'. 1 sa'. Ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan, kami mengeluarkan zakat fitr itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan. Antum lihat, yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri makanan atau duit? Makanan. Ya. Bukan duit. Di sana alat tukar duit ya, atau yang sejenis duit ada tidak? Sudah ada. Ya. Maka dari sini pendapat yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitr itu dengan makanan lebih kuat daripada yang membolehkan dengan uang, dengan qimah. Ya. Oleh karena itu di halaman ke-203 ada faedah yang tadi saya loncat. Ya. Jadi penulis kitab Mawridul Afham berkata, inna ikhraj ghairi ta'am min ad-darahim wa ghairiha la yujzi fil fitrah. Ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan dengan dirham, dengan uang dirham dan selainnya tidak sah. Ya, dalam zakat fitrah. Dan ini pun pendapat dari Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala. Ustaz, ada perbedaan pendapat? Ya, ada perbedaan pendapat. Ya.
boleh antum mengambil salah satu dari pendapat itu, tapi antum bertanggung jawab dengan dalil tentunya, ya, dengan dalil dan hujjah, dan antum pikirkan, ya, antum pelajari mana yang kuat, ya. Dan untuk saat ini ana berpendapat atau cenderung seperti pendapat ini. Waktu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, waktu masih hidup, ya, sebelum meninggal, ana sempat tanya, Ustadz memilih pendapat yang mana dari mengeluarkan zakat fitrah ini, apakah dengan uang atau dengan apa namanya, ya, beliau bilang dengan makanan pokok, dengan makanan. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Seperti biasa, hari Rabu kita ada belajar sama beliau, ada saling munakosyah kalau ada yang dimunakosyahkan. Dan beliau itu sangat perhatian sama dalil. Sama dalil. Ya, itu yang kita ambil pelajarannya. Jadi kalau sudah ada dalil Quran Sunnah, ya, beliau pegang betul-betul kuat pegang, walaupun dia berhadapan sama siapapun. Itu faedah besar. Jadi di sini ikhwan Allah muliakan, mengeluarkan makanan pokok ini yang dituntut dalam zakat fitrah, ya. Dan ini merupakan mazhabnya jumhur ulama. Hadza madhabu al-jumhur. Karena mengeluarkan dengan selain makanan pokok, dengan kimahnya, dengan uang, ini menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis-jenis yang disebutkan dari makanan secara umum. Wali anna ikhrajal qimah mukhalifun li amli sahabah. Yang kedua, mengeluarkan dengan qimah, dengan uang, ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat, amal sahabat. Yang pertama, menyelisihi perintah Rasul. Yang kedua, menyelisihi amal sahabat, ya. Berikutnya, li'anna dzalika yukhriju zakatal fitri an kauniha sya'iratan min sya'iril Islam adh-dhahirah ila kauniha sya'ir khafiyah. Karena akan mengeluarkan zakat fitrah yang awalnya merupakan syiar yang nampak menjadi syiar yang tersembunyi. Kalau pakai fulus tersembunyi orang. Tapi kalau bayar zakat fitr dengan beras, syiar. Nggak usah malu, memang kewajiban pakai beras. Antum mau pakai kurma boleh, ya, gandum boleh, kismis boleh, makanan. Dan ini syiar yang nampak, ya. Berikutnya, wali anna Rasul, dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara asya' mukhtalifah al-qimah. Rasul menyebutkan beberapa hal yang harganya beda. Ada tamar, ya kan? Ada gandum, ada keju, ada zabib, ada kismis. Rasul menyebutkan beda-beda, tapi makanan. Gitu. Ya, 3 kilo atau 2,5 kilo gandum beda harganya dengan 2,5 kilo apa? Korma, ya kan? 2,5 kilo zabib kismis berbeda dengan 2,5 kilo gandum. Coba antum beli di toko, beda tidak? Beda. Ya, dan ini merupakan dasar bahwa yang diinginkan adalah bendanya, bukan harganya. Ini yang diinginkan dari sini adalah apa? Bendanya, barangnya.
bukan apa? Qimahnya. Ini kata ulama. Dalla ala annal murad biha al-a'yan dunal qimah. Duna thamanaha. Ini 4 alasan. Jadi 4 alasan kenapa kita keluarkan zakat fitrah dengan beras atau yang sejenisnya dari makanan. Yang pertama apa? Kalau kita mengeluarkan dengan uang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Karena antum lihat di hadis Ibnu Umar, Rasul mewajibkan zakat fitr. Ya kan? Untuk laki-laki, perempuan, merdeka, budak, besar, kecil, 1 sok dari makanan. Ini pertama. Yang kedua, menyelisihi amalan sahabat. Ya. Yang ketiga, membuat syiar yang nampak menjadi tersembunyi. Yang keempat, Rasul menyebutkan berbagai macam jenis yang berbeda-beda harganya. Ini menunjukkan yang diinginkan sama Rasul, harga atau barangnya, barang yang dikeluarkan. Ini 4 alasan kenapa kita keluarkan zakat fitr dengan makanan. Ya, wallahu a'lam. Azan dulu ya. Habis azan kita lanjutkan sebentar dan kita tutup kajian kita insyaallah dan bertemu lagi setelah libur. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik, faedah dari hadis ini ikhwan. Yang pertama, kadar zakat fitri adalah 1 sok dari makanan. Ya. Walaupun berbeda jenis dan harganya. Walaupun berbeda jenis dan harganya. Antum lihat beras. Ketika beras itu jenisnya macam-macam, ya. Harganya sama atau beda? Beda. Tapi keluarkannya sama enggak? Sama. Ini kalau dengan uang berapa? Ya. Rojo lele berapa rojo lele? Beras Cianjur berapa? Beras Perak berapa? Beras Solok, tahu Solok? Ya. Ada orang yang dari Solok, dari Padang. Ya, itu enak gitu beras itu. Beras yang dari Padang, ya kan? Nggak usah mikirin Padang, akhi. Nanti lapar. Ya, nasi Padang. Ya, itu beda harganya kan? Nah, itu. Jadi walaupun berbeda jenisnya, ya, itu keluarkan 1 sok, 1 sok, tidak dibedakan. Yang kedua, para sahabat berbeda pendapat tentang kadar bur, samro, yang datang dari Syam. Ya. Tetapi dari 2 pendapat ini, yang rojih adalah berapa? 1 sok. Yang rojih 1 sok. Karena melihat keumuman hadis. Ya, melihat keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitr itu 1 sok. Lihat dari sini kita tahu perbedaan itu sesuatu yang biasa. Ya. Perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita milih pendapat itu enggak boleh dengan hawa nafsu, dengan dalil. Ya, dengan dalil. Yang ketiga, anna kulla ta'amin lil adamiyyin mujzi'un fil fitrah. Semua jenis makanan, ya, makanan pokok bagi manusia itu sah
kalau dibayarkan untuk zakat fitr. Rasulullah SAW menyebutkan macam-macam. Di hadis ini disebutkan macam-macam. Ada satu sok kurma, satu sok apa lagi gandum, satu sok apa lagi kismis, satu sok apa lagi, ya, satu sok apa lagi, ya, keju, ya, dan seterusnya. Beras, ya. Nah, berikutnya, ijza'ul aqid fil fitrah wa ibtalil qaul bi man'ihi. Orang yang membayar zakat fitrah dengan keju sah. Ya. Asal berapa sok tadi? 1 sok. Dan ini membantah orang yang mengatakan tidak sah. Jadi ada yang mengatakan keju enggak sah. Gimana tidak sah? Orang ada hadisnya. Ya. Jadi kalau salah satu di antara antum mau mengeluarkan keju sah, tapi bagusnya di kita beras, karena orang makan apa? Beras. Orang miskin di sini antum kasih keju nggak dimakan. Ya tidak. Ya. Ini juga harus tahu fikihnya. Ya. Yang kelima, Fadilatu Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sisi mana keutamaannya? Haitsu dhahara minhu shiddatul ittiba' wa tamassuk bil athar wa tarkil udul ila al-ijtihad ma'a wujudin nas. Di mana beliau sangat berpegang teguh dengan athar. Di sini berpegang teguh dengan sunnah, dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berpaling kepada ijtihad ketika ada nas. Dan ini merupakan keutamaan seseorang. Ketika seseorang itu memegang Quran dan sunnah, ya, ini merupakan keutamaan seseorang. Anda punya guru, ikhwan, ketika belajar dulu di Libya, dia bilang, antum kalau lihat Syekh bin Bas, ya, hidup, antum seakan-akan melihat salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat Syekh bin Bas itu seperti ngelihat sahabat. Bagaimana Syekh bin Bas itu sangat perhatian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang terkecil. Syekh bin Bas. Pernah Anda baca tulisannya Syekh Sadhan, beliau buta matanya, kan dikawal sama pengawalnya. Suatu saat pengawalnya itu ngeprank, ingin nguji dia, beliau. Nah, beliau kan buta, kalau pakai sendal itu enggak kelihatan, ya, dituntun. Ketika beliau mau pakai sendal yang kanan, dikasih yang kiri. Dikasih yang kiri. Begini lagi, oh bukan. Cari, ya, cari mana yang buta mata beliau. Dia nggak mau pakai sendal kiri dulu, nggak mau, karena sunnahnya pakai kanan dulu. Lihat, akhi, sampai segitunya. Kemudian dikasih lagi. Kedua kalinya kasih lagi. Yang kiri juga. Beliau ngeraba-ngeraba pakai kakinya, ini kiri. Beliau nggak mau masukkan kaki kiri dengan ke sendal itu. Dia singkirkan lagi. Nyari. Dikasihkan lagi yang kiri. Ya, sampai marah beliau. Nah, terus akhirnya dikasih yang kanan, baru dia pakai. Subhanallah. Lihat, itu rahasia kenapa Syekh bin Bas dicintai oleh banyak orang sepeninggal beliau. Subhanallah. Ya, jadi sepeninggal beliau orang yang nyolatinya banyak sekali. Walaupun ketika ngisi kajian tidak sebanyak Syekh Albani. Kalau di Nabawi di Madinah, kalau Syekh Albani isi kajian ramai penuh. Syekh bin Bas enggak seperti itu. Cuma Allah kasih kecintaan
kepada Syekh bin Baz di hati-hati kaum muslimin. Semua cinta sama Syekh bin Baz. Ya. Itu karena beliau berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai masalah yang terkecil, subhanallah. Ya. Dan Anda pun teringat dengan guru-guru kita, enggak jauh-jauh, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, ya. Anda minimal sepekan itu ketemu di hari Rabu, dari pagi sampai siang, sampai makan 2:30 pulang, makan bareng. Jadi sangat tahu bagaimana semangatnya menghidupkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik, Anda kira ada satu lagi faedah penting ini, satu lagi, kawan. Anna qaula Abi Sa'id muqaddam ala qauli Muawiyah. Perkataan Abu Sa'id didahulukan daripada pendapatnya Muawiyah. Ya. Kenapa, ikhwan? Li'annahu atwalu suhbatan. Karena Abu Sa'id Al-Khudri lebih lama menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Muawiyah. Wa a'lam bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya di sini Muawiyah radhiyallahu anhu itu secara terus terang bahwa ini pendapat beliau, bahwa beliau mengatakan Samra itu sama dengan satu mud sama dengan 2 mud. Ini pendapat beliau, dan beliau tidak mengatakan mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa alasan kenapa pendapat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu lebih didahulukan daripada siapa? Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika ada ikhtilaf, ikhwan, ikhtilaf, kita ambil yang kuat, ya. Kalau misalkan kita beralasan semua masalah, beralasan ini ada khilaf, ya hampir semua masalah ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya, ada yang mengatakan rokok, kan ada perbedaan pendapatnya. Jadi boleh ngerokok. Ya akhi ittaqillah. Kalau gitu isbal, antum boleh isbal. Boleh isbal. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan isbal boleh. Nikah tanpa wali boleh. Ya. Ada nggak pendapat nikah tanpa wali boleh? Ada, akhi. Oh, banyak. Ya. Hatta khamr dari zat tertentu ada yang membolehkan. Ya. Ini kalau sudah dipenuhi hawa nafsu, nyari-nyari dalil untuk membenarkan kesalahannya. Baik. Mudah-mudahan manfaat. Ada beberapa pertanyaan, ikhwan. Ya, apakah pengelolaan zakat fitr sama dengan zakat mal, yaitu baitul mal? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Maksudnya antum kasih ke kemana? Baitul mal. Seandainya demikian boleh, ya, antum boleh kasih ke Laziz, boleh juga antum serahkan sendiri. Zakat mal juga demikian. Kalau antum bisa ngitung sendiri, antum bisa ngasih langsung, ya, hitung sendiri, zakat anak sekian, keluarkan, kasih kepada yang berhak mendapatkannya. Apakah boleh membagi zakat kepada fakir miskin beberapa sok sesuai jumlah anggota keluarga fakir miskin tersebut? Boleh.
Ya, jadi satu keluarga kasih kepada satu orang satu miskin boleh, ya. Atau satu keluarga dibagi-bagi kepada beberapa orang, ya. Dan itu ada fatwanya dari ulama. Assalamualaikum Ustadz, bukannya Muawiyah ketika itu adalah khalifah, apakah itu berarti boleh menyelisihi ketetapan pemerintah? Ini berarti, oh ya, ini pertanyaan, bukan sanggahan, ya. Iya, tidak, akhi, ya. Kan Rasulullah SAW bersabda apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Dan di sini Abu Sa'id Al-Khudri memandang itu keliru. Yang benar adalah mengeluarkan tetap satu sok seperti di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau katakan di zaman Nabi, beliau ingin ngasih tahu ke kita bahwa satu sok itu di zaman Nabi. Dan beliau bilang, adapun saya tetap mengeluarkan satu sok. Saya tanya, Abu Sa'id memberontak tidak? Tidak. Ini pendapat biasa, ya. Dan boleh, Muawiyah pun membolehkan. Antum kalau pakai satu sok enggak masalah. Ini enggak ada kaitannya dengan menyelisihi umara, tidak. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Tapi kalau misalkan Abu Sa'id Al-Khudri, oh berarti nyelisih sunnah nih, ayo kita berontak, ayo. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmunya. Ustadz, di tempat anak kerja banyak yang mengadakan munggahan menghadapi bulan puasa. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya menurut syariat tentang munggahan tersebut? Barakallahu fiik. Saya nggak paham munggahan itu gimana. Betul, Anda nggak paham. Anda pernah dengar munggahan, cuma nggak ngeh apa itu munggahan. Oh, makan-makan. Kapan? Ngundang ustadz makan-makan menjelang Ramadan. Oh, nggak ada ini. Kalau misalkan mengundang ustadz khusus acara munggahan sebelum menghadapi Ramadan, mengenyangkan perut dulu, ini nggak ada. Bahkan bisa jadi bid'ah. Nggak ada. Ya. Biasa aja. Ya. Mempersiapkan diri itu bukan ngisi perut, bukan. Dengan ilmu. Ah, ana mau Ramadan nih, nanti terbatas makan dulu deh, sate segala macam, dimasukin dulu. Enggak ada. Antum bisa tetap makan sate nanti buka. Bisa. Nanti pesan sama istri, ana nanti buka sate ya. Ah, bisa, akhi. Tenang. Jangan pusing. Waduh, mau Ramadan. Kayaknya sebagian orang mau Ramadan itu beban. Ya, makanya sebelum Ramadan makan dulu, kumpul makan rame-rame, habis itu kenyang, blending, nanti pas puasa kempes. Enggak, akhi. Antum sahur bisa makan, buka bisa makan, jam 12 malam kalau mau bangun makan, fadol. Subhanallah. Ya, enggak ada ini munggahan. Ya. Ya. Ngundang makan, iya. Boleh kalau ngundang makan, boleh, tapi tidak ada kaitannya dengan ini. Ya. Kalau misalkan ngundang makan, boleh, kapan saja boleh. Ya. Hari raya boleh makan-makan. Iya. Antum ngundang, anak mau ngundang fulan makan. Opor ayam, Masya Allah. Sudah bayangan opor aja. Iya. Memang luar biasa, akhi. Ramadan, Idul Fitri, Tarawih itu sangat menyenangkan. Hari-hari yang indah. Ya, hari-hari yang menyenangkan, malam-malam yang indah dan menyenangkan.
Ya, oleh karena itu bahagia kita. Semakin dekat Ramadan semakin bahagia. Subhanallah. Ya. Bagi kami yang karena ketidaktahuan kami membayar zakat mal dengan bagi-bagi sembako tiap Ramadan, bisakah dengan taubat nasuha tahun ini nggak diulang? Iya, jangan diulang. Antum taubat jangan diulang, dan kalau bisa zakat yang kemarin antum hitung. Kalau mampu antum keluarkan karena terbilang hutang zakat. Ya. Karena sekali lagi anak sampaikan bahwa zakat mal itu hartanya orang miskin dan itu utang. Sama seperti antum utang misalkan 2,5 juta sama orang, kan antum nggak boleh berbuat seenaknya dengan uang itu. Kemudian bayar utang, mas ana bayar utang nih sembako, boleh tidak? Nggak boleh. Ya, yang tahu keperluan orang itu dia sendiri. Nah itu, jadi nggak boleh kita berlaku seenaknya dalam zakat. Zakat fitr juga selama ini kami tunaikan 10 hari sebelum Idul Fitri, tanggal 21, 22 Ramadan karena pulang kampung. Sahkah zakat fitr kami selama ini? Kalau tidak tahu mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi jangan diulang lagi. Ya, zakat fitr itu bagusnya di hari atau malam Id atau sehari 2 hari sebelum Id. Tadi sudah jelaskan. Dan itu perkataan Ibnu Umar. Kemudian perhatikan. Harus dibedakan antara zakat mal sama zakat fitr. Zakat mal itu terkait dengan tempat. Zakat mal terkait dengan tempat. Zakat fitr terkait dengan badan. Makanya sebagian ulama bilangnya zakat fitrah. Seperti Syekh Fauzan ini menyebut fitrah karena zakatul badan. Apa bedanya? Begini bedanya. Ketika waktu wajib mengeluarkan zakat atau sunnah mengeluarkan zakat fitr, di mana antum berada, di situ antum keluarkan. Karena terkait dengan badan. Antum tinggal di Jakarta. Malam Id atau 1 hari 2 hari sebelum Id, antum ke Semarang. Antum mengeluarkan di Jakarta, di Semarang zakat fitrinya. Di Semarang. Karena terkait dengan badan. Oleh karena itu, ana sering bawa jamaah umroh ya, sampai Idul Fitri di sana. Ana bilang, bapak-bapak, ibu-ibu bayar zakat fitrinya di Mekah. Kalau pas di Mekah, selain terkait dengan badan, bapak ibu bisa bersedekah dan mengeluarkan zakat di tempat terbaik, ya, yakni Mekah. Gitu. Dan banyak di sana nerima. Ana ada kenalan imam Masjid Ali, ya, Syekh. Ya. Kita keluarkan zakat, kita ke pasar dulu, beli langsung beliau, dan beliau bawa dengan mobilnya, bayarkan zakat kita di kampung-kampung. Kasih foto, ya, Kurnedi Anda sudah kasih, ya, itu. Jadi dia lebih tahu, ya. Sah tidak kalau kita di Mekah mengeluarkan di Indonesia? Sah, tapi kurang utama, ya, kurang utama. Adapun zakat mal terkait dengan tempat. Kenapa ikhwan? Ulama menyatakan di antara hikmahnya, orang-orang fuqara sekitar kita yang kita bertempat tinggal, ketika kita ngasih zakat ke mereka, akan hilang kecemburuan sosial dan mereka semakin mencintai antum, mencintai orang kaya. Itu di antara hikmahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.